keadaanku adalah fana. Di dalam kelam, ku cari jati diriku. Setiap keputusanku nyatakan berhala. Mataku angkuh, pandang diri tinggi. Hatiku pahit, inginkan celaka orang lain. Tidak ada tempat untuk kasih. Aku tolak kebaikan karena hatiku miskin. Namun demikian, tanganku meraup keuntungan lagi dan lagi. Aku geram dan benci. Panas hati berkuasa tanpa izin. Kehadiran orang lain menjadi sasaran dengki. Kupuaskan hasratku karena kekosongan batin. Gelap, gelap, jalanku gelap. Aku tahu engkau adalah terang. Aku sadar engkau maha penyayang. Tetapi dosaku begitu nikmat. Hatiku begitu terpikat. Aku mau belajar membuang. Tetapi semangatku payah. Terkadang aku berjuang. Namun apa daya, aku selalu kalah. Jahatnya hati dan tumpulnya jiwa. Kini ku sadari hariku sia-sia. Hariku dirundung lara, merana karena dosa. Di tengah ketidaklayakan, engkau berikan kemenangan. Sebagai ganti kehinaanku, engkau limpahkan kemuliaan. Di salib yang hina, engkau menyambutku. Engkau nyatakan pengampunan. Aku tak perlu berjuang dengan kuatku. Engkau anugerahkan penebusan itu. Tangan yang terpaku, peluh yang berdarah, kepala yang tertunduk. Selamatkan sang pendosa. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi merenungkan betapa berdosanya diri kita. Betapa gelapnya kehidupan kita tanpa Kristus. Tapi Dia yang adalah terang datang ke dunia bahkan ditolak. Namun Dia berkorban karena ketaatan kepada Bapa. Allah yang begitu mengasihi setiap manusia. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan.
Ketika kami merenungkan kasih Tuhan, betapa tidak layaknya kami, Tuhan. Kami sungguh heran dan tidak terpikirkan kenapa Engkau rela mengutus anak-Mu yang tunggal untuk kami yang tidak layak, yang berlumuran dengan dosa dan pelanggaran. Untuk dosa yang ku buat, Tuhan ku menderita. Betapa besar anugerahnya di dalam kasih-Nya. Bersama-sama kita angkat pujian. Untuk balaskan kasih-Nya, ku serahkan diriku. Rela layani Dia selalu sepanjang umurku. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang kami terima dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengasihi kami orang-orang yang hina dan berdosa ini ya Tuhan. Tanpa Kristus tidak ada pengharapan. Tanpa Kristus tidak ada kehidupan ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang seharusnya binasa dalam dosa kami ya Tuhan. Tapi syukur kepada Allah, dalam Kristus Engkau mati bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Engkau mengasihi kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu limpah bagi setiap kami ya Tuhan. Bila hari ini ya Tuhan, dalam momen di mana kami memperingati akan kematian Kristus itu, hati kami kembali diteguhkan ya Tuhan. Hati kami kembali lagi dikuatkan, dipenuhi dengan syukur, karena untuk kamilah Kristus telah mati ya Tuhan. Karena kematian Kristus maka kami memperoleh kehidupan kekal itu. Tuhan, terima kasih. Engkau mengalami semua penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian sekalipun ya Tuhan, supaya kami tidak lagi mengalami kematian untuk selama-lamanya, melainkan memperoleh kehidupan kekal dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, pimpin Tuhan ibadah kami pada hari ini. Kami rindu bila di tengah-tengah ibadah kami, Injil Tuhan diberitakan, Kristus ditinggikan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Ketika kami memandang kepada salib, tidak ada satupun hal yang kami dapat banggakan. Karena Engkau telah mengorbankan semuanya. Untuk setiap kami, umat yang berdosa, namun berharga di mata-Mu. Bila ku ingat salibnya, di situ Tuhan dipaku. Ku tinggalkan kekayaanku, buangkan kecongkakanku. Biarlah pujian ini menjadi isi hati kami, Tuhan. Kiranya rasa banggaku hanya kepada salibnya. Ku buang nafsu hatiku, ku ganti dengan darahnya. Seluruh tubuh Tuhanku tercurah kasih besarnya. Tiada kasih selain Tuhan, mahkota duri tandanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Karena kasih Tuhan kami ditebus, kami diselamatkan, kami diberikan janji hidup yang kekal. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, mencucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah
yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Bantu persilakan duduk
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Pada hari di mana Engkau mati di kayu salib, kami mau menghayati akan pengorbanan itu pada hari ini. Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan sudah berbicara lewat puji-pujian penyembahan. Hari ini kami mau Tuhan berbicara lewat firman-Mu. Kasih-Mu yang besar. Dan kami mau Tuhan melawat kami, membentuk kami. Jadikan kami seorang murid dan pelaku firman-Mu. Buatlah firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat sore, shalom. Senang bisa kembali ke Kota Makassar dan senang boleh berjumpa jemaat GKKA Ebenezer Panakukang. Bapak Ibu sehat-sehat semua? Sehat-sehat ya? Hanya sebagian yang menjawab, sebagian menderita mungkin ya. Tapi mungkin karena hujan dan sebagainya ya, banyak yang bilang sehat, ada yang tidak, mungkin dia bilang biasa-biasa saja Pak. Tapi saya senang boleh ketemu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan pelayanan semakin luar biasa, melihat paduan suara yang indah. Saya tidak diberitahu pakaian hitam, kalau tidak saya pakai juga pakaian hitam ya. Senang boleh bersama dengan jemaat yang begitu indah pujian dan penyembahan mereka. Pada hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya juga ingin menyampaikan terima kasih pada Pak Penginjil Yunias dan semua hamba-hamba Tuhan yang telah mengundang terus datang ke GKKA Panakukang. Tahun 2026 saya akan balik lagi ke Makassar dan tinggal di Makassar, jadi pasti lebih sering lagi datang di jemaat Bapak Ibu saudara. Mari kita bersama-sama sekarang membuka Alkitab kita dalam Yesaya 53. Kita akan membaca seluruh pasal, tetapi ada bagian awal yang kita akan baca terlebih dahulu, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca dari terjemahan baru yang kedua. Alkitab kita sudah diperbaharui karena bahasa Alkitab kita yang lama itu sudah 50 tahun lebih. Jadi kita ada pembaharuan, tetapi justru banyak yang bertanya apakah artinya diganti? Tentu tidak. Tetapi pembaharuan itu hanya untuk kosakata yang sudah ketinggalan zaman. Jadi saya akan membaca bagi kita Yesaya 53 dari terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan ayat 1 sampai yang ke-6 terlebih dahulu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai tahruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk di hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita adalah kasih yang menyelamatkan. Namun sebelum itu, banyak orang bertanya juga kepada saya, Pak, itu selamat Paskah itu bagaimana? Yang benarnya hari Jumat apa hari Minggu gitu ya. Karena
teman saya ada grup SMP yang di Bali, ada tanya, Pak, kayaknya dia sebut nama saya Daniel, kayaknya menyebut hari raya orang Kristen ini agak rumit sekarang katanya. Kenapa? Karena mulai dari Kamis Putih, Jumat apalagi, Agung, Sabtu Sunyi, lalu nanti Minggu Paskah. Jadi ternyata bukan kami saja orang Bali yang banyak ulang tahun hari rayanya katanya ya. Ternyata orang Kristen juga banyak. Saya katakan benar. Tapi sebenarnya orang Kristen jauh lebih banyak lagi. Memang di agama di dunia yang paling banyak liburnya itu orang Kristen, saya bilang. Karena setiap hari Minggu kita libur, Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu ya, hari kebangkitan itu libur. Jadi seluruh dunia merayakan kebangkitan Kristus. Tapi Bapak Ibu, Jumat ini kita sudah boleh sebut Paskah. Karena apa? Karena pada anak domba Paskah sudah dikorbankan. Tetapi tentu dalam rangkaian yang kita sebut Jumat, pengorbanan Kristus, sampai kepada nanti Minggu kebangkitan. Semua kita sebut dengan rangkaian Paskah. Jadi saya suka menyimpelkan perayaan kita dengan menyebut Selamat Paskah. Jadi hari ini pun saya sudah memulai menyebut Selamat Hari Raya Paskah buat kita semua. Namun dalam Hari Raya Paskah ini, Bapak Ibu yang kekasih, apa sebenarnya pesan sentral Tuhan lewat Paskah ini? Atau peristiwa rangkaian pertama yaitu pengorbanan Kristus pada Jumat ini. Yaitu tentang kasih. Kasih. Itulah berita utama dari peristiwa Paskah ini. Maka tema kita pada hari ini adalah kasih yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita melihat dan menceritakan kasih itu kepada generasi berikutnya, kepada generasi yang lebih muda, karena kekristenan itu kita harus estafetkan. Seringkali kasih itu menjadi sebuah aktivitas yang kita sebut dengan kerutinitasan beragama. Dan ketika kita rutin beragama, kita sebut kita sudah secure. Kita sudah merasa aman. Kita sudah merasa oke dengan relasi kita dengan Tuhan. Karena kita aktif dalam kehidupan di gereja. Benarkah kasih yang seperti itu yang disebut kasih yang menyelamatkan? Benarkah dengan keaktifan kita, kegiatan kita, kerajinan kita, pelayanan kita, benarkah itu menjadi sebuah kasih yang sudah betul-betul menyelamatkan? Atau sebuah rasa aman yang semu yang ada di dalam diri kita? Hari ini kita mau merenungkan tentang kasih yang menyelamatkan, bukan dari aktualisasi pada waktu Yesus datang yang tersimpul dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi kita mau melihat flashback kembali dari Yesaya 5. Sudah dinyatakan di kitab Yesaya. Kitab Yesaya adalah kitab yang paling lengkap memberitakan tentang pengorbanan Kristus. Mulai dari kedatangannya, Yesaya 9. Dan hari ini sangat detail tentang bagaimana nubuatan tentang pengorbanan Yesus itu digenapi. Dan kita mau melihat pengorbanan kasih itu dari sudut pandang nubuatan itu. Hari ini kasih yang menyelamatkan itu, saya berharap setelah kita pulang dari tempat ini, kita benar-benar menghayati pengorbanan Kristus yang sesungguhnya. Namun pertanyaannya, kasih yang menyelamatkan itu seperti apa? Kalau kita melihat nubuatan ini, maka saya akan membaginya menjadi 3. Yang pertama, ketika kita bicara kasih yang menyelamatkan, maka sebenarnya itu adalah berbicara tentang kasih yang bersolidaritas. Karena yang datang ini cukup aneh yang datang ini.
Kenapa saya mengatakan cukup aneh? Karena dikatakan dalam ayat yang kedua bagian B, ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Kalau Bapak Ibu merenungkan ini, agak aneh ya. Katanya Tuhan mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Seharusnya yang datang superhero, pahlawan yang hebat. Tetapi dikatakan ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang. Dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Wow. Bagaimana ini? Panitia misalnya, katakanlah kalau saya gambarkan. Panitia Paskah, GKKA akan berencana mengundang pembicara. Lalu akhirnya acara itu tiba. Penginjil Yunias datang ke bandara bersama ketua majelis Pak Hendro dan tim datang. Begitu tiba di bandara, ternyata yang datang ini pakai celananya kusut dan bajunya kusut. Dan pakai sandal jepit. Pasti ketua majelis bilang, Pak Yunias tidak salah undang orang. Ini kenapa yang datang ini bersandal? Pengetahuan saya kalau pendeta diundang itu harus yang necis, yang kalau orang Jakarta bilang harus yang eye catching pengkhotbah itu. Sekarang saudara mau mengundang khotbah itu ditanya dulu, good looking apa enggak? Enak enggak dilihat? Soalnya kalau enggak enak dilihat jemaat rugi, nanti dia pulang. Apalagi kalau pendeta sudah tua, umumnya rata-rata di Jakarta dia cat rambutnya agak hitam sedikit ya. Supaya dia lebih muda 10 tahun gitu ya. Dan kalau dia sudah hitam lagi dikasih gel rambutnya supaya agak jering-jering begitu ya. Agak berdiri-berdiri begitu supaya keren. Performance-nya bagus. Dan harus pakai sepatu yang branded. Gucci begitu ya. Sebab kalau pakai sepatu nanti di foto tidak nampak tidak enak dilihat katanya ya. Apalagi Gucci KW begitu ya, Bapak Ibu ya, yang beli di Mangga 2 begitu. Wah, itu gak enak. Jadi mesti yang pendeta yang keren, yang hebat. Oh, kita harus undang, kita cek dulu Instagramnya, berapa followersnya. Oh, kalau hanya 4.000 ini cocok untuk remaja dan pemuda saja gitu ya. Yang ratusan ribu. Mungkin itu konsep kita tentang juru selamat yang datang. Tetapi pernah saudara merenungkan ketika kita mengatakan Yesus yang dinubuatkan itu tak tampan, tak mulia dipandang, tak punya rupa untuk membuat orang menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Waduh, menderita kesakitan lagi. Bahkan dikatakan orang pun menutup mukanya untuk melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Kalau saya merenungkan ayat ini, kenapa kok yang dinubuatkan datang ini seperti itu? Dan itu terlihat dalam peristiwa penyaliban. Kenapa seperti itu Kristus datang? Ternyata pesan Tuhan sangat indah. Pesan Tuhan, ia datang karena ia ingin bersolidaritas dengan kita. Ia ingin melihat kita apa adanya. Karena ketika kita datang, ketika manusia ada, Adam dan Hawa, kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Dan in every degree, dalam semua tingkatan, kita semua orang yang hina, orang yang
tidak layak mendapatkan kebaikan Tuhan. Orang yang mengalami banyak masalah, menderita, tantangan dan seterusnya. Itulah sebabnya ia datang, dia ingin bersolidaritas dengan kita. Saya ingat dalam pelajaran misiologi saya mendapat cerita bagaimana para misionari datang ke India. Mereka datang ke India menyampaikan berita tentang keselamatan. Dan waktu-waktu mereka menceritakan yang datang ini adalah Yesus. Yang menjadi superhero yang menyelamatkan manusia. Mereka orang India bilang, oh kami juga punya dewa yang sama. Yang bisa menyelamatkan. Ketika mereka menceritakan tentang Yesus yang dapat memberikan mereka kesuksesan. Lalu mereka berkata, kami juga punya dewa yang bisa memberi kesuksesan. Tetapi ketika ada sekelompok misionari yang kemudian merenungkan teks ini, dia berkata, kita harus menyatakan bahwa Yesus datang. Dia datang sebagai hamba Tuhan yang menderita. Suffering servant. Hamba Tuhan yang menderita. Ada kelompok Dalit namanya. Orang-orang berkasta di India. Mendengar itu mereka sangat terpukul dan berkata, iya ini yang kami butuhkan. Karena kami di India tidak dianggap manusia. Saya, Pak Kadek dan Ibu Suci orang Bali, saya setengahnya orang Bali. Mengerti tentang kasta. Mengerti tentang tingkatan manusia. Tapi di India, dari Brahma sampai Sudra, kami hanya 4 punya di Bali. Tapi di India ada lagi yang tidak ada kasta, outcast. Dan itu mengerikan orang-orang seperti itu. Mereka tidak layak mendapatkan hak apapun dan dianggap seperti binatang. Bulan lalu saya menonton Letters from Mother Teresa di Netflix. Waktu saya nonton, saya pikir ini dokumentari biasa. Tapi begitu tiba di tengah, saya menangis Bapak Ibu. Saya menangis. Kebetulan istri saya lewat. Dan dia kaget, Pak kenapa menangis? Dia kira saya nonton film Korea Bapak Ibu. Wah ini Bapak ini pasti nonton film Korea sampai menangis gitu ya. Saya bilang tidak, saya tidak nonton film Korea. Saya lagi nonton tentang Mother Teresa. Kenapa saya menangis Bapak Ibu? Karena Mother Teresa mengambil orang-orang yang sekarat itu dari tempat sampah. Dan membawanya ke dalam rumah persinggahan mereka untuk dirawat sebelum mereka mati. Karena bagi orang India, Dalit di Kolkata, begitu mereka menjelang, mereka meninggal, mereka akan dilempar ke tempat sampah. Seperti tikus. Saya tidak sebut anjing karena ada penyayang binatang di sini. Jadi saya sebut tikus saja. Sangat hina. Sangat hina. Wah luar biasa. Mereka bawa. Sehingga orang-orang di sana berkata, kenapa engkau bawa orang ini? Saya ingin dia mati secara terhormat dan menemukan kasih Tuhan. Mungkin dia tidak terima Tuhan atau dia terima Tuhan, apapun yang terjadi. Saya ingin menunjukkan kasih. Karena untuk itulah Yesus datang. Orang Dalit menjadi kelompok terbesar kemudian menerima Kristus di berbagai tempat di India. Termasuk gerakan Ibu Teresa yang mendapat penghargaan bahkan sampai mendapat Nobel Prize. Karena apa? Memang Kristus harus datang seperti itu. Ia datang memang untuk menunjukkan solidaritas. Mungkin hari ini kita tidak seperti yang terjadi di India. Absolut sekali poverty-nya. Artinya sangat miskin banget. Tetapi mungkin kita sedang mungkin merasa tidak relevan berita Injil itu. Karena kita mungkin dalam keterpurukan ekonomi. Berbagai tantangan permasalahan. Mungkin kita sedang ada sesuatu yang merasa kita tidak layak lagi datang ke gereja.
Sebenarnya untuk itulah Kristus datang. Untuk itulah Kristus datang. 2 minggu lalu saya berkhotbah di Surabaya. Lalu Pak Daniel, seorang pengurus, dia bilang, saya ingin Pak harus makan dengan saya malam ini. Saya bilang oke. Itu sebabnya pendeta itu cepat mati karena sering dibajak makan Bapak Ibu ya. Makannya enak-enak semua. Tapi saya bilang tolong cari kalau makan malam tolong sedikit saja. Tapi ceritanya begini. 3 tahun yang lalu ketika pandemi belum tiba, begitu 2 tahun yang setengah lalu ketika pandemi tiba, perusahaannya di Sidoarjo kolaps. Dan ratusan harus di PHK. Dan dia menelpon saya dan minta didoakan. Dan saya melayani dia. Dan singkat cerita, ketika dia mendengar khotbah, ketika dia mendengar firman lewat online, lewat PA, dia merasa Injil tidak relevan lagi buat dia. Apalagi kalau dia mendengar Injil sukses. Dia merasa, saya seperti tambah berdosa rasanya. Kenapa Tuhan? Kok saya mengalami ini? Dia merasa seperti tertuduh, semakin terpuruk. Akhirnya dia bilang, saya merasa salah. Tiap pagi, biasanya sibuk pagi-pagi sudah ke Sidoarjo. Hari ini hanya di rumah saling tatap-tatap dengan istri. Tidak tahu mau buat apa. Dia menonton khotbah saya di Bara Digital, khotbah-khotbah yang lain. Dan dia menelpon saya katakan, Pak, untuk itulah Kristus datang. Ia datang untuk orang-orang seperti Bapak. Ia tetap menganggap Bapak berharga. Ia gereja seharusnya tidak menghargai orang karena apa yang dia punya. Dan Bapak tidak boleh merasa bersalah. Karena pasti dalam badai ini Tuhan sedang berbicara kepada Bapak. Ya, dia harus menjual 2 rumahnya, 1 apartemennya, mobilnya, dan semuanya. Dia sangat terpuruk. Tapi 6 bulan terakhir, ia mulai menata kembali ketika mulai pandemi berakhir. Dia mulai menata kembali, baru 8 ada pegawainya. Tapi dia bilang, hari ini mungkin saya belum kembali apa yang terjadi. Tapi orientasi saya, arah hidup saya, semua apa yang saya lihat tentang mata saya tentang dunia telah berubah. Dan saya telah menatap seperti Kristus menatap dunia ini. Bahwa ia menerima saya apa adanya. Bukan karena apa kata orang tentang saya. Dan ia sangat bahagia. Dan kami bisa menikmati apa yang terjadi dalam hidupnya. Belum pernah saya melihat wajah secerah itu, sebahagia itu. Seorang yang begitu mendapat tantangan. Memang inilah kasih Tuhan datang. Kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang memberikan solidaritas. Mungkin saudara merasa tidak layak datang ke gereja. Terlalu pekat dosa kita. Tapi untuk itulah ia datang. Bersolidaritas dengan kita. Yang kedua, kasih yang menyelamatkan. Dikatakan dalam ayat yang keempat. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya. Tetapi dia tidak membiarkan dirinya disakiti. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba ke pembantaian.
Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saya selalu tercenung dengan teks-teks ini. Persis apa yang terjadi pada pengorbanan Kristus di kayu salib. Poin yang kedua dari teks ini tentang kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang menggantikan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam teks Alkitab, dalam sejarah penebusan, History of Redemption, sejarah penebusan, maka Tuhan mendesain keselamatan itu dengan konsep penggantian. Teringat akan kisah yang pertama tentang Abraham dalam Kejadian 22. Ketika dia sudah punya anak satu-satunya yang begitu luar biasa, Ishak, Tuhan meminta dia untuk mengorbankan anak ini. Dan dia pergi ke gunung Moria, lalu membawa anak ini. Lalu ketika dia menyiapkan, ditanya sama anaknya, kita sedang buat apa? Sedang buat pengorbanan. Mereka menyiapkan segala pengorbanan. Maka si Ishak bertanya, di mana anak domba itu? Di mana dombanya? Abraham diam saja, tetapi di situ Abraham berkata, untuk pertama kalinya kita membaca, Tuhan yang menyediakan. Yehovah Jireh. Bukan hanya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang kemudian mengganti. Seharusnya Ishak yang dikorbankan, tetapi diganti dengan domba. Kisah itu berlanjut di Keluaran 12. Pada waktu umat Israel pergi lepas dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Pada tulah ke-10. Mereka seharusnya mati anak-anak sulung itu. Dan semua anak sulung Mesir mati. Tetapi malam itu mereka harus menyembelih domba Paskah. Dan menaruhnya di pintu darah itu. Sehingga pada waktu itu terlewatkan dari malaikat maut. Dan darah itulah yang mengganti. Jadi ada penggantian. Desain ini terus berlanjut. Kalau Bapak Ibu rajin membaca Alkitab, maka di Imamat 16, Bapak Ibu akan menemukan lagi tentang bagaimana umat Israel harus lepas dari dosa. Maka Imam Harun diminta untuk membawa kambing. Membawa kambing yang di dalam bahasa Inggrisnya scapegoat. Lalu didoakan. Lalu dia dilepaskan ke padang belantara untuk sebagai simbol dosa-dosa Israel sudah dibawa pergi dan tidak kembali lagi. Itu istilah dalam bahasa Inggris sekarang menjadi terkenal scapegoat atau kambing hitam. Kenapa disebut kambing hitam? Karena kalau mau salahkan orang, ini cari kambing hitam. Artinya kambing yang disuruh menggantikan dosa, desain keselamatan itu seperti itu, penggantian. Tetapi ketika kita tiba di kitab Yesaya, ini bukan lagi di mana dombanya, tetapi berganti menjadi siapa dombanya. Siapa domba itu? Kenapa harus ini? Harus pribadi yang mulia. Tuhan yang menjadi manusia yang harus berkorban. Karena hanya pribadi ilahi yang datang ke dalam dunia yang layak menyelamatkan manusia. Binatang tidak bisa menggantikan. Dia hanya bisa menggantikan sementara. Karena binatang tidak pernah rela mati. Betul Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu yang biasa punya hewan, mau potong, tidak rela mati. Gensi tidak tahu, biasanya daging sudah jadi saja. Dulu kami kalau mau potong ayam, beli ayam hidup di pasar. Dan walaupun dia sudah kita ikat, tetap dia tidak rela mati. Tidak ada binatang rela mati.
Saya pernah ke Malino, disuruh melamar oleh seorang mahasiswa. Pak, bantu dulu melamar, saya punya pacar di Malino. Jadi saya memimpin pelamaran itu. Sampai di sana mereka menyadari terlalu banyak orang datang. Tuan rumah pihak perempuan rupanya tidak cukup makanan hari itu. Lalu mereka mulai mengejar ayam mereka. Terjadi kegaduhan dalam lamaran itu karena mereka mengejar ayam. Saya tanya, kenapa kejar ayam? Itu mau dipotong katanya. Ya mau dipotong ayamnya. Kenapa Bapak Ibu yang kekasih? Tidak ada ayam yang datang berkata, oh Pak Daniel datang mau pelamaran, ini tolong potong saya ya. Saya mau menjadi korban bagi acara tuan saya yang bertunangan ini. Tidak ada. Binatang tidak pernah rela untuk dipotong. Tetapi kalau kita melihat di sini penggantian itu luar biasa. Penyakit kitalah, dosa-dosa kitalah yang ditanggungnya. Dia menggantikan. Dia ditikam karena pemberontakan kita. Kita yang memberontak. Kita yang dikatakan sesat seperti domba ayat yang ke-6. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Bukankah kita seperti itu? Kita adalah orang-orang yang seharusnya mati. Tetapi kita menerima anugerah. Kenapa ini penting? Bapak Ibu yang kekasih. Terus kita ceritakan tentang penggantian ini. Karena banyak orang Kristen kemudian hidup dalam kebersalahan, rasa bersalah ketika dia berbuat dosa. Sebagai seorang pejalan, seorang musafir, seorang yang menjadi orang Kristen, dia sering jatuh bangun dalam perjalanannya. Tidak sedikit ada banyak hal-hal yang mengecewakan, yang memalukan terjadi dalam perjalanan sejarahnya. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan kita, jangan pernah malu bahwa rasa sesal itu karena ada penggantian. Tuhan tidak mau menganggap murah pengorbanannya. Roma 6 mengingatkan kita, waspada menganggap remeh anugerah pengampunan Tuhan. Tetapi ketika kita mengimani itu, akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan sukacita yang luar biasa di hati kita. Karena kita dideklar, disucikan, ditebus, dilayakkan. Mengapa orang menderita di dalam marketplace? Mengapa dia tidak pernah begitu harmonis dalam rumah tangga? Mengapa ketika dia terpuruk tidak pernah bisa pulih kembali? Mengapa dia tidak bisa pulih seperti sedia kala? Karena di hidupnya ada rasa bersalah yang dia tanggung terus-menerus. Di hati kecilnya ada luka, di hati kecilnya ada kepahitan. Di hati kecilnya ada kemarahan, itu dosa. Padahal itu harus diserahkan. Ada yang sudah menanggungnya, tapi kita masih mau membawanya, mau menyimpannya. Dengan mengatakan, mungkin saya berdosa, saya diampuni. Tapi ini lain. Kalau dia yang salah sama saya tidak akan mengampuni. Padahal dosa yang tidak mau mengampuni itu dosa sekalipun bukan dari pihak kesalahan kita. Tapi kita menyimpannya sehingga menjadi sebuah beban yang begitu berat. Yang menggelantung terus menerus. Bahkan akhirnya tidak kita sadari. Banyak orang yang memasuki relasi dengan Tuhan, dia tidak menyadarinya. Apa yang terjadi? Ia nampak menjadi orang yang sinis, nampak menjadi orang yang negatif, nampak menjadi orang yang sangat tajam dalam perkataannya, sangat sarkastik, sangat tidak ada lagi dia melihat harapan di hidupnya. Kenapa? Karena ia berpikir itu sesuatu yang harus saya pegang sendiri. Substitut, penggantian tidak dihayatinya.
Salib hanya sebagai ornamen yang tidak membuat dia mengatakan, Tuhan, ini saya terlalu berat, terlalu sakit, tidak kuat Tuhan. Ambil ini. Percakapan spiritual itu tidak pernah terjadi. Kita menjadikan diri kita aktivitas rohani sebagai bentuk kita berkata, saya sudah baik. Ternyata kita tidak baik-baik saja. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Ingat konsep penggantian. Bawa semuanya. Serahkan semuanya kepada Dia. Mungkin saudara terlalu berat, ada orang yang begitu berat buat saudara. Memfitnah saudara, menggosipkan saudara, mengata-ngatai saudara. Terlalu berat rasanya. Tapi saudara tidak boleh pegang. Menjadikan itu sebuah dosa bagi diri saudara. Lalu katakan, saya mau mengganti, serahkan ini kepada Tuhan. Ambil ini Tuhan. Dan biarkan harga diri saya di hadapan-Mu, bukan di mata orang lain. Karena di mata Tuhan saya berharga. Inilah yang membentuk kita, yang harus kita ingat konsep penggantian. Dan yang terakhir ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat yang ke-12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar. Dan ia membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Bapak Ibu Saudara, mungkin agak sulit mengerti teks ini tentang nubuatan. Tapi izinkan saya memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Kasih yang menyelamatkan, yang ketiga adalah kasih yang memuliakan. Bagi saudara dan saya di ayat 10 ini, yang adalah anak-anaknya secara rohani, keturunannya secara rohani, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan ayat yang ke-10, umurnya ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Dan kata yang indah di sini adalah kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini berbicara tentang kita sebagai anak-anak rohani dari Kristus. Dia akan memuliakan mereka dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dan dikatakan di situ, ia akan membagikan kepadanya rampasan. Rampasan ini agak bahasa yang tidak baik dalam bahasa abad ke-21, bukan? Misalnya ada seorang anak muda pulang ke rumah, mamanya tanya, di mana kau dapat HP baru? Habis merampas dari temanku. Tentu itu kata tidak baik sekali, merampas. Mama yang baik pasti akan berkata, pulangkan itu. Tidak baik merampas. Tidak mungkin mama berkata, syukur kau dapat. Bagus sekali kau merampas. Besok kau rampas lagi laptopnya ya temanmu. Rampasan ini bahasa metafora dulu. Tentang peperangan. Kalau orang berperang, maka bukan hanya teritori yang didapat. Seluruh ternak daripada orang itu, wilayah yang ditundukkan, itu menjadi milik. Dan semua belongingsnya atau semua yang segala isinya. Mereka sebut rampasan. Tetapi dalam bahasa yang tidak ada negatifnya. Tetapi bahasa ini tetap kita pakai, tapi saya ingin menjelaskan. Apa yang dimaksudkan? Kristus yang kita lihat dalam peristiwa Alkitab Injil, ia disalibkan dan kita menaruh salib ini. Adalah Dia yang memuliakan kita. Bukan membuat kita sukses materi Bapak Ibu. Tapi memuliakan Dia. Kehendak Allah akan terlaksana seluruhnya di dalam kita.
Artinya, apapun yang Tuhan desain pada waktu kita diciptakan akan terwujud. Ada orang seperti saya dan teman-teman menjadi hamba Tuhan, akan terlaksana rencana Tuhan dalam hidup saya. Ada yang Tuhan taruh sebagai pebisnis, akan terlaksana tingkat-tingkat yang Tuhan izinkan terjadi. Dan begitu pula dengan orang yang bekerja sebagai kaum profesi atau karyawan apapun, akan terlaksana semuanya. Dan itu membuat kita bahagia dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Mengapa ini penting? Karena hari ini dunia berbeda sekali Bapak Ibu. Orang akhirnya mengatakan, saya bahagia kalau saya bisa seperti dia. Bukan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Sehingga orang rame-rame menjadi orang yang nampak sukses. Akhirnya jadi orang yang flexing. Mamerkannya di Instagram. Flexing tahu Bapak Ibu ya. Suka pamer-pamer. Flexing. Makan di tempat yang hebat-hebat. Naik pesawat. Kalau perlu di kelas bisnis. Saya pernah juga begitu tiba di kelas bisnis. Saya bilang sama pramugari, boleh foto enggak? Ya, sebelum saya lewat ke kelas ekonomi Bapak Ibu ya. Pramugarinya bilang, Bapak nanti kalau ada waktu katanya, ya ini orang lagi lewat gitu ya. Ya kita mau flexing juga gitu ya, biar disebut pendeta berhasil gitu ya. Diundang kok kelas ekonomi terus gitu ya. Nah ini saya tidak komplain Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, banyak orang ingin tampak di luar dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membuat kekacauan. Banyak pejabat akhirnya sudah pada tutup Instagram istri pejabat. Kenapa? Karena dia bukan hanya memamerkan kekayaannya, memamerkan korupsinya masalahnya. Itu yang terjadi. Akhirnya terpaksa dia pergi borong itu tas di Mangga 2. Lalu dia bilang, istri saya KW. Saya hanya pakai KW. Tapi Bapak Ibu, netizen itu jeli sekali. Oh itu lain itu tas yang dipamerkan dan yang dipakai. Tapi banyak orang menderita. Gen Z menderita. Karena ingin seperti yang bukan rencana Tuhan dalam hidup dia. Akhirnya ia sangat menderita. Ia sangat berkata, oh saya mau. Jangan-jangan Tuhan marah sama saya. Jangan-jangan gereja tidak sakti menolong saya. Jangan-jangan doa penginjil Yunias tidak kuat lagi. Karena saya tetap ekor bukan kepala. Dan seterusnya. Orang mulai merasa tidak bahagia di gereja. Dan merasa bahwa ada yang salah dalam perjalanan dia. Mata dia memandang dari pandangan dunia. Padahal kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang memuliakan. Kekayaan tidak pernah akan membuat bahagia. Percaya saya. Kenapa saya berani ngomong itu Bapak Ibu? Karena sekali lagi saya pendeta, suka diajak makan Bapak Ibu. Suka diajak makan. Satu kali saya diajak makan orang yang punya mall di Jakarta. Baik sekali. Suka bantu pelayanan. Pak Daniel, boleh kita makan? Oh, dengan senang hati. Kami dihidangkan makanan yang begitu luar biasa. Dia hanya makan bubur dan steam. Lalu saya tanya, Bapak kenapa makannya sedikit? Ya, dokter sudah larang. Tapi Bapak kenapa kami yang enak-enak ini? Ya, kami ingin menyenangkan pendeta katanya. Tapi ini membunuh pendeta Pak. Saya mau juga pesan seperti Bapak yang sehat-sehat ini. Karena Samcan ini aduh indah sekali. The best restoran yang bintang 5. Ada Michelin-nya, adanya. Wah kalau restoran itu sudah dimakan sudah aman sudah. Tapi Bapak Ibu, saya bertemu dengan mereka. Mereka pun harus membatasi diri makan. Mereka juga tidak berani flexing. Kenapa tidak berani flexing?
petugas pajak dan bea cukai akan datang gitu ya. Memamerkan apa lagi? Jadi Bapak Ibu yang kekasih, hidup ini untuk apa? Akhirnya dia bilang, waktu dia ajak saya ke tempatnya, hidup ini hanya untuk menjadi berkat bagi sesama. Itulah kehendak Tuhan terlaksana. Dia menemukan kebahagiaan di situ. Luar biasa kebahagiaan dia. Jadi hari ini setiap bulan saya pasti ditelepon, Pak ini ada baju. Baju belum dipakai tentunya, tapi sudah tidak laku lagi di pabriknya, pabrik keluarganya. Boleh enggak kasih mahasiswa STT? Puji Tuhan. Mahasiswa senang sekali. Dia juga gembira. Kehendak Tuhan terlaksana baginya. Bagi saya katanya. Pada akhirnya ketika tiba pada pencapaian ini. Yang disebut berbahagia ketika kita menjadi alat berkat. Jadi saya pikir kalau begitu buat apa juga sampai ke situ ya. Terlalu berat mungkin kita korbankan segala-galanya. Tapi saya mengatakan ada anugerah Tuhan yang membuat orang bisa sampai ke situ. Ada anugerah Tuhan mungkin di level wilayah atau level Makassar. Ada yang di level internasional. Apapun yang Tuhan buat, terima sebagai anugerah. Karena kita mau mengerti apapun level kita, ekonomi kita, keadaan kita, semuanya adalah rencana Tuhan. Dan kehendak Tuhan terjadi. Tidak mungkin akan semua orang dibuatnya menjadi satu level. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kenapa tidak mungkin? Kalau semua konglomerat, siapa yang cuci piring? Siapa yang menjadi driver go-car? Kalau saya punya pegawai, orang kerja di rumah. Lalu ketika saya berkata, ayo tolong bantu saya. Kerja di rumah bisa? Bisa Pak. Berapa gaji? Lalu dia berkata, Bapak terima berapa? Saya katakan jumlah saya, ya samakan saja. Ini kan sama-sama manusia. Tentu tidak ada. Mesti akan terjadi level yang berbeda pada manusia. Dan Tuhan mengizinkan itu supaya setiap level mengasihi dan kita menghargai apa peran Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hanya memaksimalkan apa yang Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Itulah yang kita lihat dari teks ini. Ia memuliakan Tuhan. Salib memang kebodohan bagi mereka yang tidak mau percaya. Tetapi salib adalah hikmat Allah. Wisdom yang memberikan kita kemampuan, kehebatan, penyertaan dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita merayakan pengorbanan Kristus dalam Jumat Agung, kita mengerti bahwa kasih yang Ia berikan itu kasih yang menyelamatkan. Tapi pertanyaan seperti di awal, betulkah kita memahami kasih yang menyelamatkan itu? Kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang bersolidaritas. Terpuruk apapun kita, dosa apapun kita, Ia berkata, saya memang ada untuk kamu. Saya ingin mendampingimu dalam berbagai pergumulanmu. Itulah saya. Maka kita hanya berkata, Tuhan terima kasih. Saya punya Tuhan yang mengerti apa yang terjadi pada saya. Yang kedua, kasih yang menggantikan. Kadang-kadang kita ingin pegang dan berkata, saya ingin membalasnya. Tapi ingat, semua harus diserahkan. Biar Dia yang menggantikan. Semua pergumulan kita, sakit hati kita pun, kepahitan kita pun, kemarahan pun menjadi hal yang harus kita serahkan. Karena konsep penggantian ini penting. Substitutes. Dan yang ketiga, kemuliaan. Bukan kesuksesan materi, tetapi rencana Tuhan terwujud dalam hidup saya. Kiranya Tuhan menyertai kita, sementara kita akan nanti sebentar memasuki perjamuan Tuhan. Mari kita lebih merenungkan teks ini dengan berdoa. Tuhan,
Siapkan diri kami memasuki perjamuan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Untuk mengimplementasikan apa yang kami baru dengar tentang kasih yang menyelamatkan. Kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah kami boleh menerima anugerah-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Hidup kami bawa kepadamu. Tolong kami Tuhan. Ada banyak pergumulan kami, ada banyak tantangan kami. Ada banyak sampah-sampah, paku-paku, kepedihan-kepedihan ada di hati kami. Kami mau bawa kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan selamatkan kami. Kami mau bawa kepada Kristus. Dan biarlah kehendak Tuhan terwujud dalam diri kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
pengantar pujian yang sangat indah yang membawa kita masuk kepada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan pada hari ini. Bapak Ibu yang telah menerima roti dan anggur, Bapak Ibu bisa mempersiapkannya. Marilah kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus pada perayaan Jumat Agung ini. Demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu yang kekasih, pada hari ini kita melaksanakan perjamuan kudus, di mana ibadah perjamuan itu adalah ibadah yang dianugerahkan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Maka perjamuan kudus patut kita sambut dengan rasa syukur dan sukacita. Perjamuan kudus adalah ibadah perjamuan yang mengingatkan kita kepada kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Lewat pengorbanannya, kematiannya di kayu salib, kita telah menerima anugerah pengampunan dosa, pembaharuan batin hati nurani, kelepasan dari dosa, iblis dan kebinasaan kekal. Maka dari itu, mari kita sambut perjamuan Tuhan ini, perlu kita ikuti dengan kekudusan dan kerendahan hati. Perjamuan kudus ini adalah ibadah perjamuan yang melambangkan sambutan kita terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu perjamuan kudus harus kita lakukan di atas dasar pengakuan dan tekad iman kita terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka pada hari ini demi hormat dan tertibnya perjamuan kudus, maka mereka yang diperkenankan mengambil cawan dan roti perjamuan ini adalah mereka yang telah menerima sakramen baptisan kudus dan yang telah menyelesaikan masalah-masalah dosa di hadapan Tuhan, dan yang pada hari ini telah mempersiapkan hati untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu marilah saya mengajak jemaat yang telah siap untuk berdoa di hadapan Tuhan. Silakan masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu membawa pergumulan kami, membawa diri kami. Engkau yang telah menggantikan kami. Ampunilah kami, bersihkanlah kami seluruhnya, bukan sebagian, seluruhnya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang dimuliakan, di mana seluruh rencana Allah terwujud dalam hidup kami. Lawat kami Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan. Kalau ada di antara kami yang sakit secara fisik, sembuhkan kami Tuhan. Kalau ada yang dalam pergumulan ekonomi, pulihkan kami Tuhan.
Kalau ada yang masalah dengan relasi antar keluarga, anak, suami, istri, apapun itu, Tuhan perbaharui. Relasi kami dengan sesama, Tuhan pulihkan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami merindu menerima kuasa di dalam persekutuan kami, dalam tubuh dan darah Kristus. Ini hidup kami, ini keberadaan kami. Kami bawa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama di dalam nama Yesus. Mari saya memberi kesempatan saudara membukanya. Dan jika sudah bisa membukanya, mari kita mengangkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, inilah diri kami. Lawat kami, hadirlah dalam hidup kami. Hadirlah dalam keluarga kami. Hadirlah dalam usaha pekerjaan kami. Dan biarlah kami boleh memberitakan kematian Tuhan. Injil Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Sampai Kristus datang. Lawat kami selalu. Dan lewat peristiwa-peristiwa yang kami rayakan hari ini, kami mengenang betapa kasih-Mu luar biasa menyelamatkan kami. Lawat dan pulihkan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk.
Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama mengenang kembali anugerah Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi terima kasih Engkau berikan kami kesempatan, Engkau memilih kami, menyelamatkan kami, dan kami rindu seluruh jemaat-Mu Bapa. Bagaimanapun keadaan kami, teguhkan iman kami. Buatlah kami bertumbuh di hadapan-Mu, semakin mengenal dan semakin mengasihi-Mu Bapa. Di dalam kesempatan ini juga Bapa, kami berdoa menyerahkan buat masa depan gereja-Mu. Terima kasih di tahun ini gereja-Mu boleh merayakan ulang tahun yang ke-30. Terima kasih untuk perjalanan yang sudah kami lewati bersama-sama. Tolong masa depan gereja-Mu Bapa. Rencana untuk pengembangan pembangunan ke depan, baik pembangunan gedung gereja maupun rencana sekolah yang akan kami buka Tuhan. Kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu kesehatian. Tolong kami dapat mengerti akan rencana-Mu Bapa, supaya kami sama-sama pakai seluruh jemaat-Mu Bapa di dalam pelayanan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, minggu depan ini kami akan mengadakan baksos untuk saudara-saudara kami yang berada di lingkungan gedung Eben ini Bapa. Mari Tuhan Yesus campur tangan di dalam semuanya.
kuasai tempat ini Bapa, baik dari parkiran depan sampai pintu gerbang Bapa. Ketika saudara-saudara kami masuk ke tempat ini, biarlah hadirat Tuhan yang kudus dirasakan dan Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah gerejamu. Apa yang kami lakukan Tuhan, kami membagi barang yang tidak bernyawa, tetapi kami rindu itu bergema di hati mereka, kasih Tuhan yang mereka rasakan. Demikian juga Bapa, di dalam kesempatan ini kami juga berdoa menyerahkan buat persekutuan doa Bantaeng Tuhan. Pada hari Senin juga kami akan mengadakan baksos di tempat di Bantaeng Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Kiranya Tuhan campur tangan apa yang sedang kami gumuli Bapa. Kami rindu Tuhan di kota Bantaeng, namamu dikenal, namamu dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan izinkan kami tinggal di bangsa ini. Kami boleh belajar, kami boleh tinggal, kami boleh berusaha, bahkan mengenal Engkau Bapa. Di dalam kesempatan ini kami mau bersama-sama persembahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada Bapa. Biarkan hidup kami berdampak untuk kemuliaan bagi namamu. Kami terus berdoa menyerahkan buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, para menteri dan jajarannya. Khususnya ya Tuhan pemilu yang akan datang. Tuhan siapapun yang Tuhan pilih dan berikan kesempatan untuk memimpin bangsa ini. Bangkitkanlah generasi yang takut akan Tuhan. Kami rindu namamu dikenal di tengah-tengah bangsa ini. Pakai gerejamu, pakai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami pun boleh menjadi berkat. Terima kasih banyak Bapak, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di penghujung ibadah kita, saya undang jemaat bangkit berdiri. Hanya satu nama yang layak kita masyurkan, yang kita puji, nama Allah. Yang mengasihi kita dengan aksi ketika kita masih berdosa. Kita pun diberikan jaminan mulia, hidup yang kekal. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah, turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menolak
masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, oh kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami mau mewartakan tentang Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah diri dan hidup kami. Terimalah penyembahan kami. Kami mau meninggikan dan memasyurkan Engkau selamanya Tuhan. Dan memberi yang terbaik. Dan biarlah rencana Tuhan selengkapnya terwujud dalam hidup kami. Berkati kami ketika kami pulang. Sertai kami. Sertai rumah tangga kami. Sertai pelayanan perjalanan hidup kami bersama keluarga. Sertai apa yang kami lakukan. Kami rindu lawatan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami memohon berkat-Mu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta tuntunan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara mulai dari sekarang sampai Kristus datang. Haleluya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Shalom, ini dia Warta GKK Panakukang. Terima kasih kepada Pendeta Daniel Ronda yang telah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut tata cara untuk memberikan persembahan. Dalam rangka memperingati kebangkitan Yesus Kristus, gereja mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir dalam ibadah Paskah dengan tema Suffering and Glory, pembicara oleh Pendeta Daniel Ronda. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, jam 7 pagi pada kebaktian umum yang pertama dan jam 10 pagi di ibadah Word Ministry. Gereja akan mengadakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan 300 paket sembako kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Buakana RW 003 yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 dari jam 9 pagi hingga selesai. Bagi jemaat yang rindu mendukung kegiatan ini dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA. Dan jangan lupa menuliskan keterangan inisial Baksos dan juga melalui kotak persembahan amplop ditulis inisial Baksos dan scan QR code kode 005. Dukungan kegiatan dibuka sampai dengan hari Minggu tanggal 16 April 2023. Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman remaja, mari hadiri persekutuan gabungan Share Remaja dengan tema Aku Telah Melihat Tuhan, pembicara oleh Evangelis Andi Gotip, besok hari Sabtu tanggal 8 April jam 4:30 sore di Gedung Ebenezer. Sekolah Minggu Zaitun akan mengadakan ibadah Paskah Sekolah Minggu dengan tema Indeed Jesus is Alive, pembicara oleh Lause David Lisan pada hari Minggu tanggal 9 April jam 10 pagi di Gedung Ebenezer. Mari kita ajak anak-anak, cucu, keponakan kita untuk hadir dalam ibadah Paskah Sekolah Minggu Zaitun.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salibmu pulih